Pernahkah kamu membayangkan ada seniman yang mampu menggambar seluruh kota hanya sekali melihatnya? Mungkin terdengar mustahil, tapi itulah kenyataan bagi Stephen Wiltshire, seorang seniman Inggris dengan bakat luar biasa. Cerita Stephen bagaikan legenda modern yang membuat kita takjub. Bayangkan, otak kamu sebagai kamera super. Stephen benar-benar memiliki ingatan fotografis yang tajam, memungkinkannya melukis landscape kota besar seperti London, New York, atau Tokyo hanya dari sekali lihat. Setiap detail gedung, jalan, dan landmark terekam sempurna di memorinya. Cerita ini sangat inspiratif, menunjukkan kreativitas dan memori manusia melebihi bayangan biasanya. Dalam video ini kita akan menyelami perjalanan hidup Stephen Wiltshire. Langsung saja kita ke videonya. Stephen lahir di London tahun 1974 dari pasangan orang tua berdarah Karibia. Kelahirannya penuh tantangan. Ayahnya meninggal saat ia baru berusia 3 tahun. Dan pada saat yang sama, ia didiagnosis dengan autisme. Ia tumbuh besar dengan alat gambar di tangan, dibesarkan dengan cinta dan seni, sambil berjuang memahami dunia. Bayangkan, seorang anak balita yang belum bisa bicara, sedih dan frustasi karena tidak dapat mengutarakan keinginannya. Stephen mengalami itu. Ia sering menangis kesal karena belum bisa berbicara. Hanya ketika ia memegang pensil dan kertas, tangisnya mereda. Lukisan-lukisan itu menjadi semacam pelarian bagi Stephen, mengizinkannya mengekspresikan diri. Ia bahkan bisa duduk berjam-jam untuk menggambar, menenangkan dirinya dengan kreativitasnya. Stephen mulai menjelajahi dunia melalui warna karena ia merasa itu adalah ruang di mana ia diterima. Gambar adalah sahabat pertamanya. Pada usia 5 tahun, Stephen mulai bersekolah di Queensmill School, sebuah sekolah khusus di London bagi anak berkebutuhan khusus. Disinilah bakatnya mulai terlihat oleh guru-gurunya. Lingkungan sekolah yang mendukung ini membantunya menyalurkan imajinasinya. Di Queensmill, Stephen belajar berkomunikasi lewat seni. Setiap gambar menjadi bagian percakapannya dengan guru dan teman. Lingkungan pendukung ini membantunya berkembang. Stephen menghabiskan waktu untuk menggambar hewan, mobil-mobil Amerika favoritnya, hingga bangunan-bangunan kota yang menarik perhatiannya. Suatu hari, gurunya melakukan eksperimen. Ia menyita pensil dan kertas Stephen. Seketika Stephen berteriak, "Kertas!" Itu adalah kata lisan pertamanya. Metode sederhana ini memecahkan keheningan. Dan setelah itu, Stephen mulai belajar bicara secara perlahan sambil tetap mengekspresikan diri lewat gambar. Stephen membuktikan bahwa hanya dengan alat sederhana seperti pensil dan kertas, pesan hati bisa tersampaikan lebih kuat daripada ribuan kata. Ketika Stephen berusia 6 tahun, kemampuan menggambarnya mengejutkan banyak orang. Ia melukis fasad Selfridge di London dengan detail yang luar biasa, termasuk banyak hiasan dan pola arsitektur khas toko itu. Hasilnya begitu akurat, sehingga keluarganya betul-betul terpana saat itu. 2 tahun kemudian, ia mencatat tonggak penting. Stephen mulai menjual lukisan pertamanya, sebuah gambar katedral Salisbury. Karya ini memperkuat reputasinya sebagai anak ajaib berbakat. Dunia dalam pikirannya jauh lebih luas. Ia mampu merancang kota dengan arsitektur kompleks seolah membangun dunia sendiri di atas kertas. Kreativitas Stephen tampak seperti api yang terus menyala, menyulut rasa kagum orang-orang di sekitarnya. Dari saat itu, kita mulai melihat kombinasi ingatan dan imajinasinya bekerja sama. Ia seperti arsitek imajinasi, merancang kota dalam pikirannya sendiri. Imajinasi Stephen menjadi jendela dunianya. Memasuki usia remaja, Stephen terpukau oleh arsitektur London. Ia menciptakan karya unik berjudul London Alphabet, menggambar landmark London untuk setiap huruf A sampai Z. Misalnya, ia melukis Big Ben untuk huruf B, London Eye untuk huruf E, dan seterusnya. Karyanya tidak hanya unik, tapi juga menunjukkan kecintaan dan pengetahuannya tentang London. Seluruh kota seakan tersimpan dalam memorinya sejak dini. Karya ini menandai bahwa London yang ia cintai benar-benar tersimpan dalam ingatannya. Sekitar tahun 1987, kisah Stephen mulai menarik perhatian media. Ia tampil dalam program BBC, The Foolish Wise Ones, dan menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Drawings, yang berisi kumpulan sketsa-sketsanya sejak kecil. Ia kemudian menempuh pendidikan ke City and Guilds of London Art School dan lulus di akhir 1990-an. Dari TV hingga galeri, setiap pamerannya memperlihatkan pada dunia tentang keunikannya. Pada 2006, Stephen pun membuka galeri permanen di Royal Opera Arcade London. Ini menandakan karyanya telah diakui sebagai bagian dari arsitektur Inggris. Galeri itu menjadi rumah karyanya. Setiap saat Stephen melukis di sana, publik dapat melihat prosesnya secara langsung. Di sana Stephen sering mengundang publik untuk melihat prosesnya menggambar kota dan memorinya. Setiap pengunjung pun terkagum menyaksikan kecepatan dan detailnya. Minatnya yang terus berkembang terhadap seni juga membawanya mengelilingi kota-kota besar di dunia. Dunia menyaksikan keajaiban memorinya. ABC News pernah menguji Stephen secara langsung setelah ia berdiri 10 menit di Piccadilly Circus. Stephen diminta menggambar ulang pemandangan itu dari ingatannya. Dalam 1 jam, ia melukis tata letak jalan, papan reklame, dan detail keramaian Piccadilly Circus dengan akurasi hampir sempurna. Ini membuktikan bahwa ingatannya sungguh luar biasa. Yang lebih menakjubkan lagi, Stephen pernah terbang 10 menit di atas kota London dengan helikopter. Setelah itu, ia menggambar ulang area seluas 4 mil persegi, termasuk 12 landmark yang ikonik.
dan lebih dari 2000 bangunan lainnya dengan detail dan skala yang sangat tepat. Pemandangan itu sama sekali tidak ia lihat lagi ketika ia menggambar. Semua ia gambar dari ingatan. Cara menggambar Stephen pun terbilang cukup unik. Ia sering menggunakan earphone, melukis dengan cepat sambil mendengarkan musik. Pertama ia membuat sketsa kasar dengan pensil, lalu mempertegas setiap detail gambarnya dengan pena. Setiap goresan gambarnya terlihat seperti sulaman kecil yang sangat detail. Hasilnya pun memang luar biasa. Lukisan Stephen menampilkan detail menakjubkan setiap struktur bangunan, ruas jalan, lampu, bahkan bayangan tergambar dengan presisi seperti foto. Stephen benar-benar mengubah memorinya menjadi karya seni yang hidup. Ia telah menggambar banyak kota besar di dunia, seperti Tokyo, New York, Venesia, Hong Kong, dan lain-lainnya. Semua dilukis dengan detail yang menakjubkan. Contohnya, setelah melihat Tokyo selama 7 menit dari udara, ia membuat panorama kota sepanjang 32,8 kaki. Lukisan Manhattan di kanvas 5,5 meter selesai hanya 20 menit setelah penerbangan di atas New York. Karyanya di Tokyo dan di New York membuat banyak orang terpana betapa detailnya setiap gambar di kotanya ini. Lukisan-lukisan Stephen sangat bernilai, banyak museum dunia yang memamerkannya. Ia juga menerbitkan buku tentang kota. Selain drawings, ada Cities dan Floating Cities, yang sempat menjadi buku terlaris di The Sunday Times. Melalui buku dan pamerannya, Stephen pun menyebarkan pesan, jangan pernah meremehkan kekuatan kreasi setiap individu. Cerita Stephen pun sering dikutip sebagai contoh keajaiban autis yang berprestasi. Prestasi Stephen terus mengalir. Selain galeri di London, ia juga menerima gelar kehormatan MBA atau Member of the British Empire pada tahun 2006 atas jasanya di seni. Dunia akademis pun mengakuinya. Stephen meraih gelar dokter atau PhD di bidang seni grafis dari City and Guilds of London. Bukti penghargaan formal atas bakatnya. Bahkan pemerintah di beberapa negara mengundangnya untuk pameran resmi. Dan lukisan-lukisannya pun dikoleksi banyak kolektor. Kisahnya pun menginspirasi banyak orang. Saudara perempuannya, Annette, selalu menegaskan, lihatlah Stephen sebagai seniman, bukan hanya karena autisme. Ia membuktikan bahwa keterbatasan bisa menjadi kekuatan. Banyak anak berkebutuhan khusus memandangnya sebagai panutan. Stephen memberikan harapan bahwa mereka pun bisa mencapai hal luar biasa. Stephen sendiri lebih suka dikenal sebagai pelukis kreatif daripada anak autis. Ia pernah berkata, ia menyukai New York karena gedung-gedung pencakar langitnya dan keramaian kotanya. Tentunya ia juga sangat mencintai kota London, kota di mana dia dibesarkan. Hingga kini, di usia 50 tahunan, Stephen masih aktif berkarya. Studionya di London selalu penuh pengunjung yang terpesona menyaksikannya ia bekerja. Setiap kali ia menggambar, publik melihat keajaiban memorinya. Kisah Stephen Wiltshire sendiri memberi pelajaran penting. Dari anak yang dulu diam, ia menjadi pelukis dunia. Karya-karyanya membuktikan autisme bukan penghalang untuk berkarya. Dengan tekad dan bakatnya, kelemahan bisa berubah menjadi kekuatan. Jika cerita Stephen menginspirasimu, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan komentar, dan subscribe untuk konten-konten selanjutnya. See you on the next video.